Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Instruktur, yang terhormat Bapak Ibu Fasilitator, yang terhormat Bapak Ibu Pengajar Praktik, rekan-rekan guru hebat, calon guru penggerak Angkatan 9. Saya Veronica Kewapati, calon guru penggerak Angkatan 9 SMP Negeri Palugodang, Sandosi, Kecamatan Bitihama, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga saya masih diberi kesempatan hingga pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi terkait koneksi antar materi pada modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Berikut pemaparan materinya. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan diibaratkan sebagai petani yang dapat menuntun tumbuh dan hidupnya bibit unggul yang ditanam dengan cara memberi pupuk, membersihkan rumput pengganggu yang dapat mengganggu tumbuhnya benih. Pendidik menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat diperbaiki perilakunya sehingga dapat hidup dan tumbuh segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong tetap memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Hal tersebut demi terwujudnya profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar Indonesia yang memiliki nilai-nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Untuk mencapai hal tersebut, maka diharapkan peran dan nilai guru penggerak sebagai garda terdepan dalam melakukan transformasi pendidikan dapat berjalan maksimal. Adapun peran guru penggerak antara lain menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Sedangkan nilai-nilai guru penggerak antara lain mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Dengan bermodalkan peran dan nilai guru penggerak tersebut, maka guru penggerak diharapkan mampu untuk membuat visi yang menggambarkan tentang usaha mencapai profil pelajar Pancasila. Setelah visi dibuat, maka selanjutnya mengelaborasi visi tersebut dengan menggunakan model inquiry apresiatif dengan langkah-langkah Bagja, yakni buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Untuk dapat terlaksananya visi tersebut dengan baik, maka sekolah memerlukan suasana yang kondusif. Untuk itu diperlukan tumbuhnya budaya positif di sekolah. Di samping menumbuh kembangkan budaya positif yang selama ini telah ada, seperti budaya 5S, disiplin kehadiran di sekolah, disiplin berpakaian, dan sebagainya,
maka dipandang perlu untuk merintis budaya positif yang lain, yakni keyakinan kelas, yaitu sebuah kesepakatan bersama antara guru dan peserta didik yang berarti beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif sehingga dunia berkualitas anak dapat terwujud. Terkait disiplin positif, saya memahami disiplin positif sebagai suatu sifat atau kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri dan mematuhi aturan atau nilai-nilai yang disepakati dalam satuan pendidikan. Disiplin perlu ditanamkan pada diri peserta didik untuk menjadikan sikap dan karakter peserta didik secara perlahan-lahan dapat berubah sesuai dengan yang kita harapkan. Terkait teori kontrol, saat ini bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Guru sedang mengontrol perilaku peserta didik. Hal demikian terjadi karena peserta didik sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Pertama, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Motivasi. Motivasi setiap perilaku manusia memiliki motivasi, yakni pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman. Hukuman adalah bentuk-bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Penghargaan. Penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika kalian melakukan hal ini, maka kalian akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. 2. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. 3. Kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan seseorang adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yakni pertama, bertahan hidup, 2. Kasih sayang dan rasa diterima, ketiga, kebebasan, keempat, kesenangan, dan kelima, penguasaan. 3. Kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan seseorang adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yakni yang pertama, bertahan hidup, kedua, kasih sayang dan rasa diterima, ketiga, kebebasan, keempat, kesenangan, dan yang kelima, penguasaan. Keempat, posisi kontrol. Dalam posisi kontrol, guru sebagai pertama, penghukum, kedua, pembuat rasa bersalah, ketiga, teman, keempat, pemantau, dan yang kelima, manajer. 5. Segitiga restitusi. Tahapan untuk memudahkan proses restitusi yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Terdapat pertanyaan yang harus dipahami oleh calon guru penggerak, yaitu 1.
Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, saya sadar bahwa dalam menciptakan budaya positif di sekolah atau di kelas, perlu melibatkan peserta didik dalam menyusun dengan mengadopsi nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini sehingga dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri peserta didik untuk sungguh-sungguh melaksanakannya. Perubahan lain yang terjadi adalah posisi kontrol sebagai guru bergeser dari teman menjadi manajer. Saya sadar bahwa setiap tindakan anak mempunyai motif tertentu, tidak boleh ada pembiaran, melainkan kita harus menumbuhkan motivasi intrinsiknya untuk bertanggung jawab melalui tahapan segitiga restitusi. 2. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas atau sekolah Anda? Ketika saya mencoba untuk menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik, mereka sangat antusias dalam menuangkan ide-ide mereka. Mereka juga lebih bertanggung jawab dalam menjalankan walaupun belum secara utuh. Pada saat saya melaksanakan segitiga restitusi, saya melihat hal lain dari diri seseorang peserta didik. Mereka menciptakan dan menceritakan alasan mereka dengan sangat jujur, juga transparan, tanpa rasa takut. Mereka dengan senang hati mau bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. 3. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika saya melihat respon peserta didik dalam penerapan budaya positif ini sedikit demi sedikit, maka akan membentuk karakter peserta didik menuju profil pelajar Pancasila. 4. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di kelas dan lingkungan sekolah saya adalah disiplin positif dan keyakinan kelas yang dibuat bersama dengan berpihak kepada peserta didik. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini cenderung sebagai pembuat merasa bersalah dan juga teman menjadi posisi pemantau dan manajer. 5. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya sering memposisikan diri sebagai seorang teman bagi peserta didik. Saya beranggapan bahwa dengan begitu saya merasa lebih dekat dengan peserta didik, namun juga saya merasa kurang dihargai dan dihormati sebagai guru. Setelah mempelajari modul ini, saya memposisikan diri sebagai manajer dan kadang jika tidak memungkinkan,
saya memposisikan diri sebagai pemantau. Perasaan saya saat ini adalah saya merasa lebih tenang dan merasa dihargai dan dihormati sebagai seorang guru. Perbedaan yang saya rasakan adalah peserta didik secara sadar mau memperbaiki kesalahannya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sendiri pernah melakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi ini. Bahkan juga sering dilakukan dengan melihat masalah peserta didik. Namun, saya tidak tahu kalau saya buat ini adalah yang disebut dengan segitiga restitusi. Saat mempelajarinya dalam modul budaya positif, baru diketahui dengan jelas bahwa tindakan yang dibuat tersebut adalah merupakan segitiga restitusi. Ketika menangani masalah peserta didik, saya biasanya memvalidasi tindakan peserta didik yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi saya sering lakukan di sekolah, walaupun belum sempurna secara utuh. 7. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam penerapan budaya positif di sekolah adalah saya melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua peserta didik serta masyarakat sekitar. Karena budaya positif akan terbentuk dan mengakar kuat jika dimulai dari rumah, sekolah, dan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam bahagia.